Ya pemirsa, Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas tidak lagi asing di telinga masyarakat, apalagi bagi Anda yang gemar berburu diskon besar-besaran di saat belanja online. Harbolnas 11.11 jatuh pada hari ini dan Harbolnas di tanggal ini terinspirasi dari Hari Lajang di Tiongkok atau Single Day yang jatuh di hari yang sama. Di Tiongkok, para lajang biasanya berburu belanja online pada 11.11. Kampanye pesta belanja pada hari tersebut menjadi tradisi yang dimulai marketplace Alibaba di 2009. Lalu di Indonesia, Harbolnas dimulai pertama kali pada 12 Desember 12.12 pada 2012. Berdasar penelitian Inside Marketing dari Facebook, belanja online meningkat sebanyak 49% sepanjang 2020, sementara belanja langsung di toko turun sebanyak 52%. Generasi Z dan milenial menyumbang angka terbesar pada peningkatan minat belanja online, yakni mencapai 85%. Pada hari pesta belanja ini, pemerintah mengharapkan masyarakat membeli produk-produk lokal sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi penjualan produk kreatif secara nasional. Ya, jelang Harbolnas, beragam perusahaan marketplace makin gencar mempromosikan dan mengiklankan diskon produk yang ditawarkan. Hal ini tentu saja mengundang ketertarikan masyarakat untuk berburu produk yang diinginkan. Namun tentu saja calon pembeli harus memperhatikan tips-tips berikut agar bisa mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan anggaran yang sesuai. Ya, ini penting sekali. Yang pertama yaitu cek anggaran, estimasi dana yang tersedia, sehingga saat belanja Harbolnas tinggal disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Yang kedua, sesuaikan kebutuhan calon pembeli, disarankan belanja sesuai dengan kebutuhan. Caranya bisa membuat daftar belanja dari kebutuhan yang mendesak hingga sekedar diinginkan. Ketiga, jangan berhutang. Ini penting juga. Meski di tengah euforia diskon Harbolnas, calon pembeli dihimbau jangan kalap hingga ingin berhutang hanya demi belanja, dan jika terpaksa berhutang, alokasikan untuk aktivitas produktif, bukan konsumtif. Keempat, waspada kejahatan cyber. Ini momen Harbolnas kerap menjadi incaran para pelaku kejahatan cyber seperti phishing, pengambil alih akun, dan bot herder. Banjir diskon, cashback, dan promo menarik lainnya tentu membuat masyarakat tergiur. Kadang calon pembeli tak ragu menggelontorkan dana untuk mendapatkan produk-produk yang mereka inginkan. Lantas bagaimana masyarakat harus menyikapi secara bijak beragam tawaran menarik saat Harbolnas agar tidak menyesal di kemudian hari? Kita akan membahas hal ini dengan penasihat keuangan. Ada Mas Safir Senduk lewat sambungan Zoom. Selamat sore Mas Safir, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Sehat ya? Sehat luar biasa. Oke, pertanyaan saya pertama, sudah belanja apa hari ini di Harbolnas? Sudah masukin keranjangnya apa aja yang di check out? Sebenarnya kalau kita bicara keranjang ya, itu di marketplace saya, di aplikasi marketplace saya, ada banyak sekali yang masih jadi wishlist. Dan yang menarik adalah saya tidak punya niat untuk men-check outkan semuanya. Cukup jadi wishlist saja. Jadi buat Kenapa? saya, serius. Jadi buat saya gini, kalau saya nge-wishlist satu barang di marketplace, itu bukan berarti saya mau beli. Saya cuma ngerasa bahwa barang ini bagus ya, tapi saya punya pikiran bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Oke. Dan tidak semua yang kita inginkan bisa dimiliki. Bisa dimiliki, ini tepat sekali. That's what happened to me as well, Mas Safir. Kalau saya sering tuh di wishlist, di love gitu ya. Tapi check out, aduh mikir berkali-kali. Ya, benar. Dipakai enggak ya. Nah, kita bicara Harbolnas dan tadi geliatnya di tengah pandemi. Kita tahu bahwa ini penting sekali bagaimana kita harus menyikapi Harbolnas ini dengan bijak. Apalagi kita tahu pandemi masih berada di antara kita. Kalau dari seorang penasihat keuangan, apa yang harus kita lakukan agar tadi berhati-hati juga tadi bijaksana di hari Harbolnas ini?
Ya, jadi kalau saya bilang kalau kita bisa lihat itu dari dua sisi. Dari sisi si pedagang dan dari sisi si customer atau konsumen. Seperti kita ini kita konsumen ya. Kalau Anda lihat di belakang saya seperti berada di sebuah toko nih. Ini background yang saya pilih untuk acara kita sore hari ini. Nah, kalau dari sisi pedagang, Harbolnas ini bagus sekali. Kenapa? Karena Harbolnas ini akan memancing orang untuk mau melihat barang-barang jualan mereka. Karena biasanya pada saat acara 11-11 seperti ini orang akan banyak sekali mendapatkan penawaran diskon atau misalnya mendapatkan poin dan lain sebagainya. Tapi dari sisi customer ini juga ada dua mata uang atau dua sisi. Jadi pertama adalah buat mereka yang sedang butuh satu barang. Ini jujur nih Mas, saya nih hari ini itu sebetulnya lagi kepingin sebuah HP baru. Saya ngerasa HP selama saya sudah nggak oke lagi, kemudian dia nggak enak untuk balas chat segala macam. Saya butuh HP baru. Nah, saat-saat seperti hari ini bagus sekali. Kenapa? Nomor satu, mungkin saya bisa dapatkan diskon. Atau yang kedua, kadang-kadang produsen tidak terang-terangan bilang itu diskon, tapi dia bilang kalau Anda belanja hari ini atau besok paling lama, Anda akan dapatkan poin. Dan poin itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan barang yang lain lagi yang mungkin juga berguna buat kita. Jadi kalau saya bilang buat mereka yang sedang membutuhkan satu barang, maka Harbolnas ini bagus sekali, manfaatkan segera. Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya buat mereka yang sedang tidak membutuhkan barang tertentu, Harbolnas ini bisa jadi racun buat mereka. Kenapa? Karena sekarang ada banyak sekali penawaran-penawaran diskon yang tadinya dia ngerasa nggak butuh, tapi kayaknya kok aduh butuh ya. Jangan lupa, seringkali keinginan dan kebutuhan itu bedanya tipis sekali. Jadi kita harus membedakan mana itu keinginan, mana itu kebutuhan ya Mas Hafir ya. Jadi yang harus kita eksekusi itu kebutuhan. Betul, kebutuhan. Bukan keinginan. Bukan keinginan. Nah, kalau bicara mengenai ini, kita tahu kan ini masih pandemi. Dan kita tahu tren juga mungkin ekonomi turun, seperti itu banyak yang dirumahkan. Tapi yang menarik nih Mas Hafir ya, saya punya data nih di 2020 ini Harbolnasnya luar biasa keuntungannya, transaksi belanja online di 2020 11,6 triliun, nilainya meningkat 2,5 triliun dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Anda melihat ada apa di sini? ini yang saya lihat ya, yang saya lihat sebetulnya adalah mungkin semua dari kita pernah mendengar kata-kata berikut ini, dan kalau saya ngomong kata-kata berikut ini semua dari Anda pasti bilang nenek-nenek juga tahu. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Belilah apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semua pasti bilang nenek-nenek pergi ke Monas juga tahu gitu ya. Tapi yang terjadi adalah seringkali sekitar 70% dari transaksi pembelian seseorang di mall atau di marketplace itu terjadi karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip dengan data yang Anda sampaikan tadi. Kok gede banget sih angkanya 2020 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satunya menurut saya adalah bahwa sekitar 5-10 tahun belakangan ini muncul sebuah ilmu baru namanya hypnosis selling. Jadi hypnosis selling adalah narasi yang dikeluarkan oleh si penjual dalam memasarkan produknya, di mana si penjual berusaha masuk ke sisi emosi dari prospek atau calon customernya, sehingga customer itu akhirnya membeli bukan karena kebutuhan tapi karena emosinya diangkat, dikulik oleh si penjual. Dan ilmu ini dalam bahasa kerennya ini disebut dengan ilmu copywriting skills. Itulah sebagai contoh, kalau kita seringkali lihat narasi-narasi kata-kata yang kayaknya nggak ada hubungannya sama produknya. Misalnya gini, dengan memakai kerudung ini Anda akan terlihat makin cantik dan akan makin disayang suami. Itu kan sebenarnya gak ada hubungannya dengan si produk kerudungnya. Tapi akhirnya orang beli kerudung itu kenapa? Karena dia pikir dengan kerudung ini saya akan makin cantik dan makin disayang suami. Baik, saya beli produknya. Saya pikir ini salah satunya yang membuat banyak sekali orang tertarik membeli. Kenapa? Karena makin tumbuhnya ilmu copywriting skills oleh para pedagang yang pasang iklan di sosial media. Dan juga Mas Hafir, sadar nggak sih kalau kita sekarang pakai handphone atau ya peralatan gadget gitu ya, kita search apa Google seperti itu, tiba-tiba banyak iklan produk yang kita cari itu seliweran. Betul. Dan ini juga tadi bagian dari hipnosis juga ya sebenarnya, sesuatu yang kita coba cari akhirnya tadi dimanfaatkan oleh marketplace ini untuk membombardir kita dengan banyak banget pilihannya seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya semua dari kita pasti punya sosial media, entah Instagram, entah apa. Instagram deh salah satunya. Instagram itu dia punya fitur namanya AI ya, Artificial Intelligence. Jadi kalau kita sekali aja ngeklik misalnya iklan baju, misalnya sekali saja, makin berikutnya kok makin sering iklan baju dari brand lain yang muncul. Seperti itu. Iya, kemarin saya cari running shoes.
ya 1-2 besoknya medsos saya isinya running shoes semua. Dan akhirnya tergoda beli 2. Ini nih ya, ini nih ya oke lah, let's say ya sudah. Nah kalau bicara mengenai tadi tips ya, diinginkan dan dibutuhkan, apa yang itu harus dibedakan. Ada hal lain Mas Safir agar kita tadi tetap bijak dalam melihat Harbolnas 11-11 dan kita tahu bulan depan 12-12 pasti juga ada. Jadi pembelian terbesar, pembelian seseorang tuh bisa dibagi menjadi beberapa kategori sih. Okay. Jadi pertama pembelian yang kecil-kecil gitu ya. Yang kedua mungkin pembelian yang angkanya lebih besar, tapi mungkin nggak besar-besar sekali. Okay. Pembelian ketiga yang angkanya sangat-sangat besar, seperti kendaraan gitu ya. Nomor 2 setelah kendaraan tentunya adalah ya gadget kita itu cukup besar angkanya. Okay. Nah biasanya orang kalau mau memanfaatkan Harbolnas seperti ini, fokuslah kalau memang kita ingin membeli barang-barang yang angkanya cukup besar. Okay. Kalau cuma angkanya kecil, angkanya mungkin nggak sampai 100.000 misalnya. Kalau Anda tinggal di perkotaan, harga barangnya nggak sampai 100.000. Mungkin kalau Anda manfaatkan Harbolnas ini, potongannya nggak akan begitu terasa, Mas. Gitu. Tapi kalau angka harga barangnya itu cukup lumayan, biasanya Harbolnas seperti ini angkanya bisa terasa. Dan saya pikir manfaatkan Harbolnas kali ini kalau memang kita sedang membutuhkan untuk beli barang yang harganya cukup lumayan buat kita. Dan jangan sampai berhutang, setuju nggak Mas? Yes, setuju. Jadi kita belinya untuk sesuatu yang produktif, bukan konsumtif. Betul. Ya, Mas Safir kita jeda dulu ya. Nanti kita sambung lagi, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.